Tahukah kamu, di balik gedung rumah sakit yang terang dan sibuk, ada lorong-lorong sunyi yang hanya dilalui mereka yang bekerja saat malam. Cerita ini datang dari seorang petugas IGD, dan setelah mendengarnya, kamu mungkin akan berpikir dua kali sebelum jalan sendirian di rumah sakit. Berikut penuturannya. Rumah sakit tempatku bekerja adalah salah satu rumah sakit besar di Jawa Tengah. Berdiri sejak zaman penjajahan Belanda, bangunannya sudah mengalami banyak renovasi. Tapi lorong-lorong tua dan ruang-ruang belakang masih tetap dipertahankan. Aku adalah seorang perawat di instalasi gawat darurat. Dan karena sistem shift, aku sering mendapat jadwal malam. Saat IGD mulai sepi, biasanya sekitar pukul 2 pagi. Itulah saat yang paling tidak kusukai. Karena lorong yang mengarah ke ruang obat dan gudang linen, selalu terasa tidak sendiri. Malam itu, aku sedang sendiri di ruang IGD karena dua rekanku sedang istirahat. Seorang pasien baru saja dirujuk ke ruang rawat inap, dan aku harus mengambil linen bersih ke gudang belakang. Lorongnya panjang, lampunya redup, dan hanya ada satu CCTV di ujung. Saat aku berjalan menyusuri lorong itu, aku mendengar langkah kaki lain di belakangku. Awalnya kupikir itu rekanku, tapi saat ku tengok, tak ada siapa-siapa. Ku tatap ke ujung lorong, tak ada bayangan. Tapi suara langkah itu masih terdengar. Langkah yang mengikuti irama langkahku. Tapi, terasa 1 detik lebih lambat, seperti meniruku. Aku mempercepat langkah, tapi semakin cepat aku berjalan, suara itu juga ikut semakin cepat. Akhirnya aku berhenti, dan menoleh cepat. Dan di sana, sekitar 10 meter di belakangku, berdiri seseorang. Sosok wanita, dengan seragam pasien rumah sakit, berdiri menunduk. Tangannya menjuntai, rambutnya panjang menutupi wajah. Dia tidak bergerak, tapi entah kenapa, aku merasa, dia melihatku. Aku tak bisa bergerak, kakiku seperti membeku. Tapi tiba-tiba suara HT memanggil dari IGD. Perawat IGD, kembali ke pos, ada pasien masuk. Aku refleks langsung berbalik dan berlari, tidak menengok ke belakang sama sekali. Saat tiba di IGD, rekan-rekanku sudah di sana. Kupastikan tak ada pasien yang berpakaian seperti itu malam ini. Keesokan harinya, aku bercerita pada seorang suster senior. Wajahnya langsung berubah serius. Ia bilang, bukan aku saja yang pernah melihatnya. Sudah banyak perawat malam yang mengaku melihat sosok pasien misterius itu. Sering muncul di lorong belakang saat shift malam. Menurut cerita, dia adalah arwah seorang pasien yang pernah bunuh diri di ruang isolasi belakang. Dulu, ia datang ke IGD dalam keadaan depresi berat. Tapi karena ruang rawat penuh, dia dipindah ke ruang lama yang sepi. Malam itu, ia menghilang, dan ditemukan sudah tak bernyawa di lorong belakang, tepat di dekat gudang linen. Sejak itu, dia disebut sebagai pasien sunyi. Muncul hanya pada malam-malam tertentu, mencari perhatian, karena tak pernah ditolong. Kini, setiap kali aku berjalan melewati lorong itu, aku selalu membaca doa dalam hati. Kadang, aku masih mendengar langkah kaki samar. Kadang juga terdengar suara roda kasur dorong, padahal tidak ada siapapun lewat. Bekerja di rumah sakit bukan hanya soal menyelamatkan nyawa, tapi juga belajar hidup berdampingan dengan mereka yang tak terlihat. Dan jika suatu malam kamu sedang di IGD, dan melihat seseorang berdiri diam di lorong, cobalah untuk tidak menatap matanya terlalu lama. Kisah ini diangkat dari pengalaman nyata petugas IGD. Jika kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya.